Halo semua, baiklah di video kali ini saya akan membawakan apa itu bisnis model kanvas. Ya, langsung saja. Bisnis model kanvas adalah sebuah kerangka kerja yang dibuat untuk mendefinisikan model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual. Persaingan bisnis antar perusahaan yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk terus berkembang. Salah satunya dengan membuat banyak strategi untuk tetap bertahan di dunia bisnis. Bisnis model kanvas adalah strategi dalam manajemen berupa tampilan chart yang terdiri atas 9 bagian. Bisnis model kanvas pertama kali diperkenalkan dalam buku yang berjudul Business Model Generation karya Alexander Osterwalder. Bisnis model kanvas memiliki keunggulan dalam menganalisis sebuah model bisnis, di mana bisnis model kanvas mampu untuk membuat gambaran keseluruhan perusahaan secara sederhana berdasarkan segmen value penawaran, jalur penawaran, konsumen, hubungan dengan pelanggan, aset vital, aliran pendapatan, dan rangkaian biaya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisnis kanvas terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama, customer segments. Customer segments adalah hal yang pertama yang kita lakukan dalam memulai perencanaan bisnis kita. Yang kedua, yaitu customer relationship. Customer relationship adalah bagaimana cara kita untuk tetap menjalin hubungan baik dengan pelanggan kita. Elemen bisnis model kanvas yang ketiga yaitu value proposition. Sebuah kesempatan untuk proposition menjabarkan keunggulan dari produk perusahaan kita. Yang keempat yaitu key activities. Elemen ini menjabarkan semua aktivitas produksi dari bisnis yang kita jalankan dan dapat menghasilkan produk yang memiliki proporsi dan keunggulan nilai. Yang kelima, key partners. Elemen ini membantu kita untuk membuat aliran produk maupun layanan yang akan memberikan efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah kita buat. Yang keenam yaitu channels. Dalam elemen ini kita menentukan siapa saja yang akan kita tunjuk untuk bisa menyampaikan keunggulan produk kita kepada target bisnis kita. Yang ketujuh yaitu key resource. Elemen ini memberikan pengaruh penting akan keberlangsungan bisnis kita, yaitu menentukan mulai dari pengelolaan bahan baku produk kita, manajemen sumber daya manusia, serta penataan alur proses operasional usaha kita. Keberlangsungan bisnis kita nantinya bagaimana, atau menurut kita lah bagaimana cara mengelola bisnis dengan efektif. Yang kedelapan yaitu revenue streams. Elemen ini yang paling vital dari kedelapan elemen bisnis model kanvas lainnya, karena bertahannya sebuah perusahaan dan semakin meningkatnya nilai perusahaan tersebut berasal dari pendapat yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu cost structure. Elemen terakhir yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara kita membuat struktur biaya dalam bisnis kita. Ya, itulah tadi 9 bagian bisnis model kanvas. Baiklah, saya akan memberikan contoh model bisnis kanvas saya. Sebelum itu, ya terima kasih telah mengikuti terus channel saya. Semoga kalian sehat selalu dan yang mempunyai bisnis semoga lancar dengan baik. Amin. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman lainnya untuk berbagi apa yang kita ketahui. Baiklah, inilah contoh model bisnis kanvas saya, yaitu model bisnis kanvas desain grafis. Dan yang pertama yaitu key partners. Key partners dalam usaha desain grafis ini mitra kerja yang dibangun untuk melancarkan usaha ini adalah pengusaha bahan baku atau toko bahan seperti tinta, kertas, baju, dan lainnya.
Yang kedua yaitu ada aktivitas. Aktivitas penting yang harus dilakukan agar usaha ini berjalan dengan baik adalah produksi, desain produk, membuat produk, dan pengiriman produk pada pelanggan. Pemecahan masalah. Masalah yang ditimbul pada produk harus diselesaikan sehingga produk diterima pelanggan. Yang ketiga yaitu resources. Resources atau key resources, aset paling penting dalam merintis usaha ini meliputi fisik seperti tanah, bangunan atau toko, dan mesin cetak, printer, mesin sablon, mesin cetak bahlio, dan mesin lainnya. Tempat untuk melakukan kegiatan usaha ini yaitu di tempat pembangunan yang kami telah buat. Para desain grafis yang dibutuhkan terdiri dari beberapa bidang, yakni bidang advertising, website, company branding, dan multimedia. Selain itu, bagian keuangan dan juga promosi dan pemasaran juga dibutuhkan dalam bisnis desain grafis ini. Sumber daya atau tenaga kerja yang saya pakai adalah lulusan sekolah tinggi ilmu komputer, dan saya juga memiliki pengalaman dan skill di bidang masing-masing. Dan yang keempat yaitu value proposition. Value proposition dalam mengembangkan usaha ini, nilai proposition yang saya tambahkan dan menjadi perbedaan usaha ini dengan kompetitor yang lain adalah performance. Getting the job done berarti bagaimana produk atau jasa berfungsi membantu pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan desain berarti dengan memiliki desain yang menarik, maka suatu produk akan memiliki proposisi yang baik. Kualitas produk atau jasa dari usaha desain grafis menjadi prioritas. Selain itu, saya ingin membantu pelanggan untuk menyelesaikan tugas atau membantu usaha mereka. Selain itu, desain menjadi satu nilai tambahan dalam usaha ini. Dan yang kelima yaitu customer relationship. Customer relationship dalam menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, saya membuat grup di media sosial seperti Facebook, grup WA, dan lainnya, sehingga komunikasi yang baik dengan pelanggan tetap terjaga. Selain itu, saya dapat mempromosikan model-model desain terbaru lewat grup tersebut, sehingga informasi mengenai usaha saya bisa terus terupdate kepada pelanggan. Dan yang keenam yaitu channels. Channels menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggan dalam menyampaikan nilai proposisinya. Di sini saya akan mengiklankan produk atau jasa saya sehingga pelanggan mendapatkan informasi mengenai bisnis ini. Iklan yang saya maksud bisa seperti reklame, poster, melalui media sosial, Facebook, email, dan lain sebagainya, dan media komunikasi lainnya. Selain itu, melalui orang perorangan juga menjadi satu channel dalam memberikan komunikasi kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas sehingga usaha ini menjadi buah bibir banyak orang dan berdampak positif untuk pendapatan bisnis ini. Dan yang ketujuh yaitu customer segments. Customer segments yang dapat diterapkan dalam bisnis desain grafis ini adalah mass market, yakni saya tidak membedakan segmen pelanggan. Target saya semua kalangan yang membutuhkan jasa desain grafis. Dalam mengembangkan usaha ini, saya fokus untuk segmentasi pasar, nilai proposisi, kerjasama, dan juga saluran distribusi. Yang dimaksudkan dengan segmentasi pasar adalah saya fokus untuk memasarkan produk atau jasa saya, dan ada segmen pasaran yang saya targetkan, yakni untuk kalangan pengusaha yang mengembangkan usaha mereka, investasi, dan perorangan. Nilai proposisi yang saya tambahkan dalam usaha ini adalah kualitas produk,
Sistem distribusi produk pada pelanggan. Di sini saya menyediakan layanan untuk mengantar produk pada pelanggan tanpa meminta ongkos pengiriman. Selain itu, kenyamanan dan kepuasan pelanggan saya utamakan. Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain yang berhubungan dengan usaha saya. Dan yang kedelapan yaitu cost structure. Cost structure memiliki dua tipe, yakni cost driven dan value driven. Yang dipakai dalam usaha ini adalah kedua tipe tersebut, dan bisnis ini tidak hanya berfokus pada penekanan harga serendah mungkin, tapi juga fokus pada penciptaan nilai. Dan yang terakhir yaitu revenue model. Revenue model atau revenue streams yang dipakai dalam usaha ini desain grafis adalah transaction revenues, yakni transaksi yang diperoleh dari sekali pembayaran dari pelanggan dan dapat dijamin kualitas produk. Baiklah, itu tadi contoh bisnis model kanvas saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video saya.